Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok yang tercantum pada slide, yaitu ada Angelin Cahyadi, ada Elsie Seskelbala, ada Priscilla Vista Cynthia Christy, dan saya sendiri, Angela Ferdinanda Fortuna Neno. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Prediksi dan Analisis Kinerja Akademik Mahasiswa BINUS University menggunakan pendekatan regresi berbasis Supervised Learning. Oke, pada penelitian ini akan membahas pemanfaatan data akademik untuk menganalisis serta memprediksi kinerja mahasiswa secara sistematis dan berbasis data. Adapun agenda presentasi kami pada kesempatan ini meliputi problem background, analytics approach, tools use, dan key insight and recommendation. Next slide, problem background. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja akademik mahasiswa secara berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, proses pemantauan dan evaluasi kinerja akademik mahasiswa masih menghadapi berbagai kendala. Jadi salah satu permasalahan utama adalah identifikasi performa atau identifikasi mahasiswa berisiko rendah prestasi yang masih dilakukan secara konvensional, sehingga kurang efektif dan tidak berbasis analisis data. Selain itu juga, data akademik yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan informasi strategis. Nah, kondisi ini menyebabkan institusi belum sepenuhnya mampu mengambil keputusan akademik secara tepat dan cepat. Oleh karena itu, penerapan business intelligence dan data mining menjadi solusi yang relevan untuk mendukung evaluasi kinerja akademik mahasiswa secara lebih objektif dan terukur. Berikut ada rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa yang paling memengaruhi nilai ujian mahasiswa. Yang kedua ada bagaimana memprediksi kinerja akademik mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana hasil analitik digunakan untuk rekomendasi kebijakan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi nilai ujian mahasiswa. Yang kedua, membangun model prediksi exam score berbasis data. Dan yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan akademik BINUS University. Slide berikutnya ada conceptual framework. Conceptual framework pada penelitian ini menggambarkan hubungan antara faktor-faktor akademik dan non-akademik mahasiswa terhadap kinerja akademik yang diukur melalui exam score. Jadi, variabel dalam penelitian ini terdiri dari previous score yang mempresentasikan kemampuan akademik awal mahasiswa, ada hour studied yang menunjukkan intensitas belajar, ada attendance sebagai indikator kedisiplinan dan keterlibatan mahasiswa, ada parental involvement yang menggambarkan dukungan lingkungan, sleep hours yang berkaitan dengan kondisi fisik dan konsentrasi belajar, motivation level sebagai faktor psikologis, dan yang terakhir ada teacher quality yang mencerminkan kualitas proses pembelajaran. Jadi, seluruh variabel tersebut ini diproses melalui model prediktif yang bertujuan untuk memprediksi exam score mahasiswa. Nah, hasil prediksi ini kemudian digunakan untuk menghasilkan rekomendasi akademik seperti pendampingan belajar, intervensi dini, atau kebijakan akademik yang lebih tepat sasaran. Baik, next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan terkait dengan pendekatan analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan SDM sebagai pendekatan analisa yang kami gunakan. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kuantitatif dan yang menghasilkan descriptive analytics dan juga predictive analysis untuk menganalisis kinerja akademik mahasiswa. Untuk pendekatan QSDM sendiri terdapat 6 fase, di mana yang pertama ada business understanding, di mana business understanding sendiri ini berfokus untuk menentukan tujuan bisnisnya seperti apa, dan juga mengidentifikasi permasalahan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Berikutnya adalah data understanding, di mana data understanding ini kami memahami bagaimana struktur datanya, dan juga jenis variabel apa yang ingin diteliti. Nah, untuk penelitian ini sendiri kami akan meneliti bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi nilai mahasiswa seperti sleep hours dan juga attendance dan masih banyak lagi. Kemudian ada data preparation. Untuk bagian ini kami melakukan data cleaning, kita mengidentifikasi missing values dan juga uh, mengetahui encoding variabel kategori dan juga seleksi fitur yang akan digunakan. Kemudian untuk bagian berikutnya adalah modeling,
Di mana di sini kami fokusnya adalah membangun model yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu adalah descriptive dan juga predictive analysis, di mana untuk model sendiri kami akan menggunakan linear regression dan juga random forest. Untuk alasan pemilihan model tersebut tentunya linear regression karena merupakan model dasar atau juga disebut baseline yang paling umum digunakan untuk analisis kuantitatif untuk mencari tahu hubungan antar variabel satu dan juga variabel lainnya. Kemudian untuk random forest sendiri, kami memilih random forest sebagai representasi dari model nonlinear yang tentunya mampu menangkap pola hubungan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan yang linear. Kemudian berikutnya itu adalah evaluation. Untuk evaluation sendiri kami mengevaluasi kinerja melalui metrik MAE, RMSE, dan juga R-square untuk menentukan mana model terbaik yang dapat mengidentifikasi hubungan antar variabelnya. Kemudian yang terakhir itu ada deployment, di mana deployment ini kami memanfaatkan model prediksi sebagai sistem yang bakal mendukung keputusan dari institusi sendiri dan juga early warning system untuk pihak perusahaan. Nah, berikutnya ada bagian data dan modeling. Di sini dataset yang kami gunakan adalah student performance factors yang kami dapat dari Kaggle. Dan target variabel yang kami tuju itu adalah exam score, di mana di sini kami ingin mencari tahu apakah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai ujian mahasiswa, khususnya di kampus Binus University sendiri. Kemudian dari jumlah data, di sini jumlah datanya ada 6.607 observasi, model yang digunakan linear regression dan juga random forest, dan evaluasi modelnya menggunakan MAE, RMSE, dan juga R-square. Lalu selanjutnya untuk sukses kriteria, kami menentukan 3. Di sini ada model memiliki performa prediksi yang baik, nilai S-score-nya itu lebih besar dari sama dengan 0,70, dan yang berikutnya adalah faktor kunci dapat diinterpretasikan dan digunakan sebagai dasar rekomendasi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk tools yang digunakan dalam penelitian ini, ada bahasa pemrograman Python, juga ada apps seperti Google Colabs yang di dalamnya beberapa library yang digunakan seperti scikit-learn itu untuk membangun dan mengevaluasi data miningnya sendiri. Kemudian beberapa library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn juga digunakan untuk pendekatan BI atau Business Intelligence untuk menyajikan dan menganalisis data secara sistematis. Dan tentunya dengan penggunaan tools ini, proses analisis data diharapkan dapat dilakukan secara efisien, terstruktur, dan juga berbasis data. Baik, selanjutnya untuk hasil analisis korelasi dapat kita lihat bahwa attendance dan host studied itu memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap nilai ujian mahasiswa. Terlihat pada scatter plot yang tampil pada layar. Yang pertama, untuk hasil analisis korelasi untuk attendance itu bernilai 0,58, sedangkan nilai korelasi dari host studied itu 0,45. Hal ini menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat, sehingga berarti bahwa semakin tinggi kehadiran dan juga jam belajar mahasiswa, maka juga akan mempengaruhi nilai ujian mahasiswa itu sendiri, atau semakin baik pula nilai ujian yang akan diperoleh. Baik, selanjutnya selain faktor utama yang tadi, maka di sini ada beberapa variabel juga yang mempengaruhi nilai ujian mahasiswa seperti motivation level, parental involvement, teacher quality. Ini juga menunjukkan pengaruh yang positif terhadap nilai ujian mahasiswa. Namun seperti yang kita lihat di sini bahwa beberapa faktor ini menunjukkan pengaruh yang relatif lebih rendah daripada faktor sebelumnya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor ini dapat berperan sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja akademik mahasiswa atau meningkatkan nilai ujian mahasiswa. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan untuk menjelaskan model performance. Di sini kami mengcompare dua model, yaitu linear regression dan juga random forest. Selain itu, kami juga mengkombinasikannya dengan split ratio seperti 60/40, 70/30, 80/20, dan juga 90/10. Di dalam tabel ini kami sudah menampilkan perbandingan nilai untuk kombinasi model dan split ratio tersebut, dengan nilai yang paling optimal ada di linear regression dengan split ratio 90/10.
Di sini untuk skor MAE dan RMSE mereka paling rendah dan juga nilai R-square mereka paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa linear regression secara konsisten menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan random forest, dan juga dengan rasio 90/10 ini menghasilkan tingkat kesalahan prediksi yang paling rendah, dan juga model mampu menjelaskan sekitar 75% variasi nilai ujian. Sehingga model mampu memprediksi nilai ujian mahasiswa dengan kesalahan rata-rata yang paling rendah dan juga konsistensi yang paling baik. Dengan model linear regression tersebut dengan split ratio 90/10 menunjukkan bahwa di sini kita bisa lihat untuk koefisiennya di 6 fitur yang kita gunakan. Itu yang pertama, untuk yang paling high impact di sini ada di attendance. Dengan peningkatan 1 poin itu akan meningkatkan nilai ujian mereka sebanyak 2,3 poin. Sehingga ini adalah fitur yang paling penting dalam meningkatkan exam score mahasiswa. Kemudian yang kedua ada di Our Study. Di sini setiap 1 poin kenaikan jam belajar mereka, maka nilai ujian mereka juga akan meningkat sekitar 1,75 poin. Dan diikuti dengan parental involvement, motivation level, teacher quality, dan juga sleep hours. Untuk sleep hours mungkin di sini ada negatifnya, mungkin karena ada kecenderungan oversleeping dan juga time management yang tidak baik. Maka untuk rekomendasi yang bisa kami berikan kepada students dan juga school. Untuk students, mereka harus meningkatkan kehadiran secara konsisten dan juga membuat rutinitas belajar yang teratur. Sehingga hal ini akan meningkatkan exam score mereka dari sisi attendance dan juga our study. Kemudian untuk school, untuk Bina Nusantara di sini kami merekomendasikan untuk memprioritaskan program intervensi kehadiran sehingga mahasiswa tidak malas untuk datang ke kelas, dan juga untuk schoolnya untuk menawarkan program dukungan belajar yang lebih terstruktur. Jadi di sini akan meningkatkan motivasi juga dan juga akan membantu mereka dalam belajar sehingga secara konsisten nanti ketika attendance dan juga jam belajar mereka meningkat, maka exam score mereka juga akan meningkat. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan kami mengenai analisis dan prediksi untuk exam score mahasiswa di BINUS. Terima kasih.